Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arahman Syafebri SIP MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adelia Maharani dari kelas B L2. Di mana pada tugas kali ini saya mengambil contoh hukum pidana kasus Ronald Tanur. Analisis 5W1H. Wow, what, where, why, how. Who atau siapa. Terdakwa dalam kasus ini adalah Gregorio Ronald Tanur, seorang pria berusia 32 tahun yang merupakan anak dari mantan anggota DPR RI. Korban adalah Dini Sera Afrianti, kekasih Ronald, berusia 29 tahun. What atau apa? Kasus ini bermula dari dugaan pembunuhan Dini Sera Afrianti oleh Ronald Tanur. Ronald dituduh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian Dini setelah terjadi cekcok di dalam lift sebuah tempat hiburan. Setelah kejadian tersebut, Ronald ditangkap dan diadili dengan tuntutan hukum penjara selama 12 tahun. When atau kapan? Peristiwa penganiayaan terjadi pada tanggal 3 Oktober 2023 dan Ronald ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023. Proses hukum berlangsung hingga Juli 2024, ketika majelis hakim memutuskan untuk membebaskan Ronald. Namun, keputusan ini memicu kontroversi dan kritik publik. Where atau di mana? Kejadian tersebut berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, khususnya di dalam lift dan area parkiran sebuah tempat karaoke. Why atau mengapa dugaan penganiayaan terjadi setelah keduanya mengonsumsi minuman keras di tempat hiburan. Ketegangan antara mereka memicu tindakan kekerasan yang berujung pada kematian Dini. How atau bagaimana? Ronald dituduh melakukan penganiayaan dengan memukul Dini menggunakan botol minuman keras dan kemudian melindasnya dengan mobil. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka serius pada tubuh Dini yang mendukung tuduhan tersebut. Analisis putusan hakim. Pada Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk membebaskan Ronald Tanur dengan alasan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan pembunuhan. Hakim menyatakan bahwa kematian Dini disebabkan oleh konsumsi alkohol dan bukan akibat dari luka-luka yang dialaminya akibat penganiayaan. Namun, keputusan ini sangat kontroversial karena bertentangan dengan hasil forensik yang menunjukkan banyak luka pada tubuh korban, termasuk luka dalam yang diakibatkan oleh benda tumpul. Selain itu, terdapat bukti rekaman video yang menunjukkan momen-momen kekerasan antara Ronald dan Dini sebelum kejadian fatal. Setelah vonis bebas tersebut, muncul dugaan bahwa hakim terlibat dalam praktik korupsi terkait putusan ini. 3 hakim yang terlibat dalam kasus ini kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung atas dugaan menerima suap untuk memuluskan vonis bebas tersebut. Mahkamah Agung akhirnya membatalkan putusan bebas itu dan menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun kepada Ronald pada 23 Oktober 2024. Berdasarkan dakwaan alternatif pasal 351 ayat 3 KUHP. Kesimpulan, berdasarkan analisis barang bukti dan kesaksian di persidangan, keputusan awal hakim untuk membebaskan Ronald Tanur tampaknya tidak tepat. Bukti-bukti yang ada menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang jelas dan mengarah pada pembunuhan. Putusan bebas tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpuasan publik, tapi juga membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut terhadap integritas sistem peradilan Indonesia. Penangkapan hakim-hakim terkait menunjukkan adanya masalah serius dalam penegakan hukum yang perlu segera ditangani untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pengadilan. Terima kasih.
Berakhir sudah penjelasan saya tentang hukum pidana kasus Ronald Tanur. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.